Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Oktaviliani dari kelas 11C nomor absen 24. Di sini saya akan mencoba belajar menjelaskan materi matematika wajib, yaitu pada materi unsur-unsur lingkaran. Oke, langsung aja saya akan menjelaskan materi dari matematika wajib, yaitu materi lingkaran. Mari kita mengenal unsur-unsur lingkaran. Sebelumnya, apa aja sih benda-benda yang berbentuk lingkaran itu? Yang pertama ada jam dinding, yang kedua ada uang logam, yang ketiga ada ban sepeda, yang keempat ada piring, dan yang kelima ada DVD. Nah, apa sih definisi lingkaran itu? Lingkaran adalah kumpulan semua titik pada suatu bidang yang memiliki jarak yang sama dari sebuah titik tetap. Titik tetap tersebut disebut pusat lingkaran, dan jarak yang sama dari titik pusat ke setiap titik pada lingkaran disebut jari-jari. Nah, unsur-unsur lingkaran itu ada berapa sih? Seperti yang sudah kita lihat pada layar, unsur-unsur lingkaran yaitu ada 8. Yang pertama diameter, yang kedua jari-jari, yang ketiga busur, yang keempat ada tali busur, yang kelima ada juring, yang keenam ada tembereng, yang ketujuh ada apotema, dan yang kedelapan ada titik pusat. Nah, yang pertama ini ada titik pusat dan jari-jari. Mari kita lihat titik pusat dulu. Titik pusat adalah titik yang berjarak sama dengan semua titik pada keliling lingkaran. Letaknya tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, pada gambar di samping ini, titik O merupakan titik pusat lingkaran karena tepat sekali pada tengah-tengah lingkaran letaknya. Nah, yang kedua ada jari-jari. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Jari-jari ini dilambangkan dengan huruf R kecil. Pada gambar di sini, ruas garis OA, OB, OC, dan OD merupakan jari-jari lingkaran. Nah, panjang keempat garis tersebut adalah sama. Panjang OA sama dengan panjang OB, panjang garis OC sama dengan panjang garis OD. Nah, sama ya teman-teman. Selanjutnya ada diameter dan tali busur. Mari kita lihat dulu ke diameter. Nah, diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Diameter ini dilambangkan dengan huruf D kecil. Panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Nah, pada gambar di sini, ruas garis BD merupakan diameter lingkaran. Nah, panjang BD itu sama dengan 2 kalinya OA, sama dengan 2 kalinya OB, sama dengan 2 kalinya OC, dan sama dengan 2 kalinya OD. Selanjutnya setelah diameter itu ada tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, baik dengan melalui ataupun tanpa melalui titik pusat lingkaran. Pada gambar di sini, ruas garis AB dan BD merupakan tali busur lingkaran. Nah, tali busur itu perlu diingat lagi ya teman-teman, tidak harus melalui titik pusat lingkaran, itu juga bisa disebut dengan tali busur. Selanjutnya ada busur. Nah, busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Nah, pada gambar di sini nih, garis lengkung AB yang ini, garis lengkung BC, garis lengkung CD dan garis lengkung AD merupakan busur lingkaran. Nah, karena garisnya melengkung ya, lihat tuh. Nah, jenis-jenis busur ini ada 3. Yang pertama ada busur kecil. Busur kecil adalah busur yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Yang kedua ada busur setengah lingkaran. Busur setengah lingkaran adalah busur yang panjangnya sama dengan setengah lingkaran. Yang ketiga, ada busur besar. Busur besar adalah busur yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Setelah busur, kita lihat ada unsur apa lagi ya? Nah, selanjutnya ada juring.
Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Nah, pada gambar di sini nih, daerah COD yang berwarna kuning ini merupakan juring lingkaran. Nah, ternyata jenis-jenis juring ini ada 3. Yang pertama, juring kecil. Juring kecil adalah juring yang luasnya kurang dari setengah lingkaran. Yang kedua, ada juring setengah lingkaran. Juring setengah lingkaran adalah juring yang luasnya sama dengan setengah lingkaran. Nah, yang ketiga ada juring besar. Juring besar adalah juring yang luasnya lebih dari setengah lingkaran. Jadi juring itu adalah ini ya teman-teman nih, perlu diingat lagi yang berwarna kuning. Setelah juring ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, pada gambar di sini nih, daerah AB yang diarsir berwarna biru ini merupakan tembereng. Tuh dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran, makanya disebut tembereng. Ternyata jenis tembereng ini ada 3 juga. Yang pertama ada tembereng kecil. Tembereng kecil adalah tembereng yang luasnya kurang dari setengah lingkaran. Yang kedua ada tembereng setengah lingkaran. Tembereng setengah lingkaran yaitu tembereng yang luasnya sama dengan setengah lingkaran. Yang ketiga ada tembereng besar. Tembereng besar adalah tembereng yang luasnya kurang dari setengah lingkaran. Nah, selanjutnya apa sih ada apotema? Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dan satu titik pada tali busur. Dengan syarat apotema tegak lurus dengan tali busurnya. Nah, pada gambar di sini nih, mana sih yang termasuk apotema? Nah, yang termasuk apotema yaitu garis OE. Nah, merupakan apotema karena dia menghubungkan titik pusat dan satu titik pada tali busur ya. Nah, ini dia yang disebut apotema garis OE. Nah, itu dia apotema adalah unsur-unsur lingkaran yang paling terakhir. Jadi gimana teman-teman? Udah mengerti belum apa saja unsur-unsur lingkaran itu? Jangan lupa, jangan hanya untuk dimengerti saja, tetapi harus diingat ya, agar kedepannya itu saat mempelajari lingkaran itu gampang gitu teman-teman. Nah, terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih Bu Ade sudah melihat video ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.